Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sudah selesai melaksanakan latihan 1 bulan Ramadan, di mana waktu itu kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, dan kemudian selesai Ramadan kita merayakan hari raya Idul Fitri, mana momen itu kita laksanakan sebagai momentum untuk memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Dan selawat serta salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah, kita masih berada di bulan Syawal. Jadi kira-kira tanggal 8 Syawal sekarang. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan mungkin ibadah puasa sunat 6 hari Syawal, alhamdulillah. Bagi yang belum atau yang sedang melaksanakan, selamat berpuasa. Kemudian dalam momen bulan Syawal ini juga kami mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minni wa minkum, kullu amin wa antum bil khair. Semoga jadi orang yang kembali suci dan masuk orang yang memperoleh kemenangan. Semoga Allah menerima ibadah Bapak Ibu semua, dan semoga setiap tahun kita dalam keadaan baik. Dan inilah doa yang perlu kita ucapkan di saat merayakan hari raya Idul Fitri. Ibu dan Bapak sekalian, di dalam merayakan Idul Fitri yang baru saja berlalu ini, Islam mengajarkan kita untuk merayakan kemenangan itu dengan cara yaitu memperbanyak takbir, kemudian melaksanakan sholat, kemudian mengucapkan doa ketika bertemu dengan sesama muslim. Makanya tidak ada dalam Islam dianjurkan kita merayakan Idul Fitri itu dengan pesta pora makanan, kompetisi baju baru, ataupun dengan dendang atau lantunan musik. Coba cari hadis Pak. Kamu kalau lebaran pakai musik-musik yang populer, yang lagi viral, jadi tidak pakai musik Pak. Kita lebaran pesta kemenangan itu tidak pakai musik. Begitu juga ya, lomba-lomba makanan. Kalaupun tidak bawa piala makanan, tidak mampu, tetap lebaran. Yang penting lebaran kita itu adalah sholat Idul Fitri, kemudian mentakbir, kemudian mengucapkan doa kepada teman-teman kita. Itu yang lebarannya. Tidak ada makanan juga, tidak ada macam-macam ragam makanan, salah. Dan ada juga hadis itu. Yang ada juga hadisnya itu dalam untuk lebaran itu, nauhum hazal yaum, itu yang ada hadis. Cukupkan kebutuhan orang miskin itu pada hari raya itu, sehingga sama-sama kita gembira, bersama-sama gembira, mereka gembira juga kita gembira. Jadi bahwa yang perlu dicukupkan makan orang miskin pada waktu lebaran, bukan makan di rumah, itu yang harus kita tumpuk-tumpuk. Hendaknya kita berlomba-lomba mencukupkan kebutuhan orang miskin pada waktu lebaran. Kan gitu. Jadi bertakbir. Apa maknanya takbir? Takbir itu kan membesarkan. Jadi secara tersirat ada itu pesan atau pelajaran bahwa ketika kita sukses, ketika kita menang, ketika kita berhasil, itu yang kita ingat itu Allah, yang kita agungkan itu Allah, yang kita besarkan Allah. Kenapa? Atas pertolongan Allah kita dapat sukses itu. Jadi bukan sebaliknya, setelah kita sukses menang lalu kita menang, lalu kita membanggakan diri kita. Tetap zikir Pak, menang kita, berhasil itu dalam suatu persoalan, kita tetap zikir, tetap ingat Allah. Allah tetap ingin membesarkan, bukan membesarkan diri kita. Menang partai kita, bukan partai kita yang membesarkan, Allah yang membesarkan.
Misalnya Pak ya, kalau dalam pemilu menang partai itu. Kemudian sholat. Dengan adanya sholat kita diajarkan supaya dengan adanya kemenangan itu tetap tawadhu. Dengan sujud, dengan ruku, itu artinya Islam mengajarkan kita supaya pesta hari raya itu adalah dengan sikap tawadhu. Kemenangan itu kita sambut dengan sikap tawadhu, merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum. Jadi hendaklah kita membesarkan Allah karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita lewat syariat puasa Ramadan itu. Wala'alakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Jadi sholat itu ibu sekalian dalam Idul Fitri yang kita laksanakan pada hari raya itu tidak lain adalah wujud syukur kita kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah, tawadhu kita di hadapan Allah, dan lain adalah dalam rangka syukur kita kepada Allah. Kemudian dengan adanya Idul Fitri kita juga dianjurkan agar mengucapkan doa. Apa doa yang kita yang dianjurkan ibu bapak sekalian? Inilah ucapan yang sering diajarkan, yaitu doa minal aidin wal faizin. Kemudian tambah lagi doa taqabbal Allah minni wa minkum. Tambah lagi bacaannya itu kullu amin wa antum bi khair. Itu 3 doa, Pak. Apa makna doa itu? Doa itu bermakna pertama kita mendoakan kawan kita ketemu minal aidin wal faizin, tidak lain adalah agar dia termasuk orang yang kembali suci. Aidin itu kembali suci. Karena dengan berpuasa Ramadan, dosa kita dijamin Allah untuk dihapuskan atau yang diputihkan ya. Di mansoma Ramadan, iman wa ihtisaban, wa biwala ubatan pada misalnya. Kalau puasa dengan sebenar-benar puasa menurut syariat, ya, maka insya Allah kita mendapat hadiah berupa pengampunan dosa. Jadi gue dapat sekalian, kita ketika Idul Fitri, insya Allah menjadi orang yang kembali suci karena dosa sudah ampuni. Di saat itulah kita ucapkan doa minal aidin. Kemudian wal faizin, itu semoga menjadi orang yang termasuk orang yang menang, mendapatkan kemenangan. Faiz itu orang yang menang. Jadi maksudnya apa Bapak sekalian? Karena selama 1 bulan kita sudah berpuasa, itu artinya kita berjuang, gitu kan? Berjuang untuk mengendalikan hawa nafsu, berjuang dari menghadapi godaan syaitan. Dan alhamdulillah orang yang berpuasa, mereka mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, menepis semua godaan syaitan. Inilah perjuangan yang dilakukan selama Ramadan. Maka ketika selesai Ramadan, maka dia termasuk orang-orang yang menang karena telah berhasil mengalahkan godaan hawa nafsu dan godaan syaitan. Makanya kita doakan semoga menjadi orang yang faiz, orang-orang yang menang. Betul-betul bahwa di dalam melaksanakan puasa itu ia malah melaksanakan perjuangan menundukkan mengendalikan hawa nafsu dan godaan syaitan. Jadi ibu dapat sekalian, ucapan ini yang perlu disampaikan. Tapi tradisi kita sering mahlai batin. Sebenarnya kata mahlai batin itu tidak ada dianjurkan. Cuma menjadikan momen itu sebagai momen untuk bermaaf juga nggak masalah, bagus. Nah itu termasuk uruf. Uruf itu adalah kebiasaan yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam, dan Islam juga memerintahkan. Seperti ayat dibacakan oleh Imam tadi, wa takum minkum ummatun yad'una bil khair. Yang khair itu yang syariat Islam. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah itu ma'ruf itu adalah tradisi kebiasaan di masyarakat yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam. Jadi kalau sebenarnya dari kita lihat hadis dan banyak, dasarnya memang tidak ada dianjurkan bermaaf-maafan di hari Lebaran. Rasulullah sendiri juga mungkin sudah pernah diterangkan bahwa beliau lebih banyak bermaaf-maafan ketika masuk bulan Ramadan ketimbang di waktu setelah Ramadan. Jadi sekalian, kita kalau bertemu bermaaf-maafan dengan kawan-kawan kita ya, di samping mengucapkan mohon maaf lahir batin, jangan lupa mengucapkan doa itu minal aidin wal faizin. Itu dulu minal aidin wal faizin, baru mohon maaf lahir batin. Syariatnya dapat, tradisi juga dapat. Jadi tradisi bermaaf-maafan itu tidak lain adalah uruf, dan uruf itu juga diperintahkan oleh Islam yang silakan salah. Cuma ya, apa yang dianjurkan saya mungkin itu lebih bagus untuk kita kerjakan dan usahakan jangan sampai kita tinggalkan. Jadi kurang sekalian itu barangkali pesta
kemenangan yang diajarkan oleh Islam, bertakbir, sholat, berdoa. Jadi banyak yang mungkin yang tidak paham orang melaksanakan Idul Fitri ini, hakikat Idul Fitri itu. Ini masalah juga ya. Jadi perlu kita mungkin sampaikan bahwa hakikat Idul Fitri itu tidak lain adalah merayakan yaitu kembalinya suci dan merayakan kemenangan, menjadi orang yang menang. Ada orang yang merayakan Idul Fitri itu kita seperti maling-maling di atas bukit. Gimana maling di atas bukit? Mana angin kencang di situ aja. Orang berlebaran itu berlebaran juga, itu maksudnya. Tapi dia tidak paham apa yang dilebarankan, apa yang dipestakan itu tidak tahu. Jadi yang dipestakan itu, maksudnya yang dirayakan itu adalah kita kembali suci, kita dapat kemenangan. Dua macam itu hakikat dari Idul Fitri. Kalau dia tidak puasa, berarti tidak berhak merayakan Idul Fitri. Kalau dia tidak puasa, ya tidak mungkin dia akan menjadi suci dan tidak mungkin dia akan merayakan kemenangan. Lalu apa yang dirayakan? Jadi itu maksudnya. Hakikat Idul Fitri, ya sebenarnya kalau secara bahasa Idul Fitri itu adalah Id kembali, Fitri itu berbuka, bukan suci, berbuka. Jadi Idul Fitri adalah hari raya kembali berbuka. Maksudnya kembali makan, minum gitu. Bukan kembali suci. Jadi Fitri itu tidak suci artinya. Fitri itu artinya dalam bahasa Arab itu ada dua. Satu berbuka, memecah, membelah. Yang kedua menciptakan. Memecah, membelah itulah kalau sekalian yang disebut dalam hadis sumul ibrati wa afdilu bi ru'yati. Puasa karena melihat bulan dan dia hilal, dan afdilu itu berbuka maksudnya berlebaran. Nah, kita melihat. Kemudian yang Bapak Ibu baca dalam doa ayat cinta itu, ya, dari patawas samawati wal ard, ya. Wajatu wajihah lillazi pataros. Pataro di situ apa artinya? Menciptakan langit dan bumi. Lalu bagaimana dengan hadis itu, Pak? Hadis yang mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kan sering kita terjemahkan itu adalah setiap anak dilahirkan dengan keadaan suci. Sering begitu kan? Sebenarnya bukan suci, ya. Fitrah di situ artinya sama dengan pataros sama wati wal tadi. Setiap anak dilahirkan berdasarkan ciptaan, berdasarkan ya ciptaan awalnya, ciptaan dasarnya. Setiap manusia dilahirkan berdasarkan grand design-nya Tuhan. Apa grand design-nya Tuhan? Semua orang punya kecenderungan untuk beragama. Setiap orang punya kecenderungan untuk bertuhan. Itu grand design. Fitrah itu adalah kecenderungan untuk, itu adalah ciptaan Tuhan. Kecenderungan manusia kepada agama atau kepada Tuhan itu adalah merupakan ciptaan Allah sejak awal, gitu. Dari awalnya dan desainnya itu. Jadi kalau sekalian, tidak suci artinya cuma sering dikatakan suci. Jadi maksudnya kalau kita teruskan hadis itu, setiap anak dilahirkan dengan potensi Tuhan tadi, ciptaan Tuhan itu. Kemudian bawahu yuhawilani, lalu bapak ibunya lah kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Jadi potensi agama tadi nanti bisa dirubah jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Gitu. Jadi Idul Fitri adalah kembali kita berbuka atau makan minum hari raya itu. Secara bahasa itu artinya, tetapi hakikat dari perayaan itu adalah kita merayakan yaitu Aidin itu tadi dan Faizinnya itu. Kita kembali suci dan kita mendapat kemenangan. Jadi kalau sekalian kembali sucinya itu memang iya gitu. Ada di Idul Fitri itu, tapi bukan itu mana Idul Fitrinya. Kembali suci itu tidak adalah lain adalah hadiah yang kita dapatkan ya, setelah kita menjalankan ibadah puasa. Setiap orang insya Allah lah mendapat ya hadiah atau mendapatkan itu tadi predikat kembali suci. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita karena sedang menjalani puasa Ramadan. Itu adalah janji Allah sendiri. Allah sendiri yang janjikan itu. Kalau kita puasa, ampuni dosanya. Tidak kita minta, tidak kita doa, otomatis diampunkan. Kenapa? Karena janji Tuhan sendiri, siapa yang berpuasa Allah ampuni. Lalu ketika kita selesai Ramadan, lalu kita dapatkan ampunan doa dari Allah, nah kita kembali suci. Ya itu hadiah maksudnya. Tapi makna dari itu sendiri adalah kembali berbuka secara bahasa. Tapi secara ya inti dan hakikatnya adalah yang kita rayakan adalah merayakan
mendoakan kita kembali suci itu tadi, menambah ampunan dosa, kemudian ibu dan bapak sekalian, ada juga orang yang salah kaprah setelah meninggalkan Ramadan, begitu. Ketika merayakan Idul Fitri, ada yang salah kaprah juga. Seperti tadi kita anggap tradisinya jalan, tetapi syariatnya tidak jalan. Tradisi dijalankan, justru yang syariatnya diabaikan. Jadi buat sekalian kalau tidak pakai baru, tidak ada makan tidak apa-apa. Masih tetap lebaran namanya, kalau kita sholat, kalau kita bertakbir dan kita menyampaikan doa berapa banyak. Tapi kalau makan aja yang hijau kayak baju, tapi takbir tidak, apalagi sholat lama lebro, ketemu kayak kawan-kawan, tidak perlu menjalankan doa, cuma batin baik, ya, tidak dong. Jadi kita di hari lebaran itu malah saling mendoakan gitu kan, yang tadi dia kawan kita doakan, kawan juga mendoakan itu kan. Kemudian salah kaprah berikutnya banyak orang Islam, ya, di antara kita dari setelah sholat Ramadan, ya, kita lihat mulai turun drastis maksudnya. Frekuensi ibadah dataannya kalau waktu Ramadan itu tinggi, sekarang frekuensinya jadi turun. Atau mungkin ada yang beranggapan selesai Ramadan selesai, ketaatan kita pada Allah, kemudian kita berapa gitu. Nah, ini merupakan suatu anggapan yang keliru yang harus kita luruskan. Jadi ibu sekalian, Bapak, selesai Ramadan itu tugas tentang jawab kita sebagai muslim tetap lanjut. Nah, inilah yang kita bisa dapatkan atau kita pahami dari ayat yang kita baca tadi. Mungkin tadi ibu saya baca surat Al-Baqarah 183 tadi tanya, Pak, ayat puasa lagi kita sudah puasa. Aku baca ayat puasa lagi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini kan ayat puasa. Sering Bapak Ibu dengar ketika bulan puasa itu belum puasa selesai, Pak pasti baca ayat puasa. Nah, Ibu sekalian, ayat Al-Quran ini kan berguna untuk kita tidak hanya di bulan puasa. Ayat puasa tidak hanya berguna untuk tapi berguna untuk ya sepanjang kehidupan kita. Dari ayat puasa itu maksudnya kita dapatkan paling tidak 4 tugas atau kewajiban kita yang di dalam selesai Ramadan itu. Pertama, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang yang beriman. Di dalam ayat itu yang dipanggil puasa kan orang beriman, maksudnya. Panggilan digunakan itu untuk sasaran ditujukan kepada orang beriman. Kenapa orang beriman? Karena orang beriman itulah yang akan bersedia menyambut dan memenuhi seruan itu. Kalau dia punya iman di dalam dirinya, pasti dia nyambut. Ya, kalau dia punya iman dalam dirinya, pasti dia nyambut dengan sambutan. Allah panggil suruh untuk puasa, dia kerjakan pasti. Karena dia punya iman. Sebaliknya juga begitu. Kalau dia tidak punya iman, maka dia tidak nyambut kalau kalian. Disuruh puasa tidak, lengah-lengah aja tuh, santai-santai itu. Kalau Ramadan dia puasa, orang puasa tidak. Kenapa? No, tidak ada sinyal iman di dalam dirinya, Pak. Kalau sinyal tidak ada, sama mana nyambut? HP juga kalau sinyal tidak kita mainkan. Artinya iman itu menjadi bagian penting ketika kita diperintahkan untuk berbuat puasa. Nah, oleh karena itu ibu sekalian, selepas bulan Ramadan, iman itu harus kita jaga. Ini tugas pertama kita, menjaga iman. Agar nanti Ramadan berikutnya, ketika kita dipanggil lagi datang bulan Ramadan maksudnya itu, ya datang lagi kewajiban itu, panggil lagi untuk puasa, kita tetap nyahur gitu. Jadi bulan Ramadan tahun ini kita nyahur, tahun depan juga dipanggil kita nyahur. Kenapa? Karena iman masih ada. Maka wajib iman itu kita bertahan. Tugas pertama orang Islam adalah menjaga dan mempertahankan imannya selepas Ramadan. Jangan dibiarkan aja Bapak sekalian, iman ya seperti itu saja. Kadang-kadang ibu-ibu dan Pak yang punya tanaman di rumah, disiram juga ya. Disiram, dipelihara malah. Iman juga begitu. Sebelum dipupuk, dipelihara, dijaga sehingga dia sehat. Makanya kata Nabi, iman dia situ aja positif, iman bisa naik, bisa turun. Bisa sehat, bisa berkarat. Ya, besi kalau kita biarkan itu berkarat. Iman juga kalau kita biarkan, dia bisa luntur. Ya, berkarat, mungkin juga hilang. Oleh karena itu wajib dipelihara, dijaga. Ini tugas pertama kita. Bagaimana menjaga iman kita itu supaya sehat? Salah satunya adalah dengan tetap menjalankan ibadah. Jadi iman bisa baik
diikuti dengan banyaknya ibadah. Iman bisa lemah atau berkurang dengan berkurangnya. Kalau kita logikakan gini, misalnya ibadah itu sebagai sholat, itu tidak lain adalah gunanya kembali untuk kita, yaitu menghidupkan iman yang ada dalam diri kita. Kenapa Allah wajibkan sholat lima waktu? Tidak lain supaya kita itu setiap 5 waktu itu dicas ingatan kita kepada Allah. Kini sholat tadi zikri, itulah maknanya. Kita misalkan sholat adalah dalam rangka untuk mengingat Allah supaya memori kita, ingatan kita selalu yang tidak lepas dari Allah dalam keseharian kita. Jadi dengan adanya sholat itu, maka iman yang dalam diri kita itu sholat diperbaharui lagi, dimantapkan lagi, disiram, dipupuk, kira-kira. Begitu juga zikir. Jadi untuk apa kita diperintahkan zikir, sholat, baca Quran? Bagi Allah tidak ada masalah itu. Orang mau sholat atau tidak, orang mau puasa atau tidak, manusia mau haji atau tidak. Kata Tuhan begitu, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Tidak juga orang manusia nak haji. Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha besar. Jadi tidak lain ibadah itu adalah kembali untuk kita. Manfaat. Salah satu manfaat itu adalah hifzuddin namanya. Apa itu hifzuddin? Memelihara agama, memelihara iman. Itulah gunanya ibadah yang Allah tetapkan. Allah perintahkan dalam Islam dalam rangka memelihara iman kita, memelihara agama kita. Jangan sampai luntur, jangan sampai berkarat. Jadi biar tetap sehat, kita tetap ibadah, ya, supaya agama kita terpelihara, iman kita terjaga. Yang kedua, ibu-ibu sekalian, masih dalam ayat itu juga disebutkan kutiba alaikumusiyam. Kalau secara umumnya, ya, atau secara khususnya, ayat ini mewajibkan kita puasa yang maksudnya adalah puasa Ramadan. Tetapi secara umum kalau kita ambil makna siam itu, siam itu artinya menahan, mengendalikan diri. Jadi kamu diwajibkan untuk berpuasa itu untuk puasa Ramadan, ya, secara khusus makna ayat itu. Tapi secara umum kita ambil bahwa kita diwajibkan untuk melakukan siam secara umum apa itu? Mengendalikan diri, tidak hanya di bulan Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Kita harus melakukan siam terus-menerus, Pak, sepanjang waktu, Pak, agar kita sukses, kita ya tidak terjerumus kepada ya dosa, ya, maka kita perlu melakukan siam sepanjang waktu, tidak hanya di bulan Ramadan. Pengendalian diri, pengendalian nafsu itu harus tetap kita laksanakan di luar Ramadan, juga di luar Ramadan, tidak hanya di bulan Ramadan. Itulah makna dari kutiba alaikumusiyam. Jadi jangan hanya di bulan Ramadan begitu, mengalihkan nafsu, ya, menahan godaan setan, tapi juga 11 bulan selepas bulan Ramadan juga kita perlu melakukan itu. Kemudian ibu sekalian berikutnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Secara khusus makna ayat ini tidak lain adalah yaitu menjelaskan bahwa puasa itu adalah syariat yang pernah dikerjakan oleh umat terdahulu, kan gitu. Kama kutiba alal ladzina. Puasa itu pernah dikerjakan oleh orang dahulu. Maknanya tidak lain adalah untuk mendorong kita supaya mau puasa Ramadan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan puasa. Tidak ada alasan untuk ya merasa berat berpuasa. Kenapa? Karena puasa adalah ibadah manusiawi. Puasa adalah ibadah manusiawi. Kenapa orang dahulu pernah kerjakan? Maksudnya umat dahulu pernah kerjakan. Jadi kalau umat dahulu bisa kerjakan, maka kita sekarang pasti bisa kerjakan juga. Karena kita umat dahulu manusia, kita juga manusia. Jadi ibu sekalian, itu makna ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Secara khusus maknanya menyebutkan tentang kita tidak perlu merasa berat melaksanakan puasa Ramadan, karena itu adalah ibadah puasa yang mungkin dan dapat dikerjakan oleh manusia. Tapi secara umum kita ambil ibu sekalian, pesan ayat itu kita melihat sejarah kan gitu. Kita akan melihat sejarah itu, pesan umum ayat itu diingatkan tentang sejarah sesuatu yang sudah berlalu. Oleh karena itu makna yang umum yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah supaya kita selalu melihat ke belakang. Nah itu, dan sesuatu yang sudah berlalu itu dalam rangka mengevaluasi diri kita. Maka pesan ini sejalan dengan ayat itu al-Asr 18 itu. Wal tanzur nafsu ma
Hendaklah setiap orang melihat apa yang sudah dia kerjakan, yang sudah dia tunaikan untuk hari esoknya, untuk akhirat. Jadi pesan ketiga, kewajiban ketiga yang perlu kita lakukan adalah yaitu kita senantiasa evaluasi diri. Setelah Ramadan kita selalu evaluasi diri. Sudah baguskah kita atau belum bagus? Sudah baikkah kita? Ibadah kita segala macamnya, itu perlu kita perbaiki. Ini yang kita sebut dengan melihat ke belakang tadi, evaluasi di diri. Nah, ibu orang sekalian yang terakhir yaitu adalah yang ada dalam ujung ayat itu. La'allakum kewajiban dan tugas kita selama Ramadan yang keempat adalah menjaga takwa. Kalau kita lihat kalimat dalam ayat itu, ibu sekalian, redaksi ayat itu. Pertama, ayat itu menggunakan kata la'alla. Yang kedua, ayat itu menggunakan kata fi'il mudhari yang takun. La'alla itu sendiri, ibu sekalian, di dalam bahasa Arab itu adalah semacam ungkapan untuk menyatakan pengharapan yang mungkin dicapai. Lawannya adalah pengharapan yang tak mungkin dicapai. Jadi kalau ada la'alla, itu pengharapan yang mungkin dicapai. Ada lagi pengharapan yang mungkin dicapai, itu adalah laita. Ya laitani untuk berubah, yang minta supaya balik dari tanah. Itu adalah pengharapan ya yang tidak mungkin dicapai. Balik lagi ke dunia, mungkin kalau sudah di akhirat nanti. Tetapi la'alla itulah sesuatu yang bisa dicapai. Ya, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihi la'allahum yahzarun. Jadi kalau sudah balik ke kampungnya setelah belajar untuk ilmu agama, dia peringatkan kaumnya apabila sudah balik. Mudah-mudahan dengan peringatan itu yahzarun, mereka ingat, waspada dan hati-hati. Jadi dengan puasa la'allakum tattaqun, dengan menjalankan puasa insyaallah mudah-mudahan semoga jadi takwa. Kemungkinan itu bisa dicapai. Dan sebaliknya juga mungkin tak tercapai. Jadi tidak otomatis itu yang perlu kita baca. Puasa tidak otomatis membentuk takwa. Bisa terbentuk, bisa tidak. Kok bisa begitu? Ya tergantung kepada puasanya. Kalau puasa sebagaimana dianjurkan syariat, puasa lahir batin. Ya, puasa lahir batin itu adalah puasa fisik dan puasa batin. Puasa fisik itu nahan makan minum, puasa batin mengendalikan hawa nafsu. Nah itu. Kalau itu yang dikandung, insya Allah tercapailah. Kemudian yang takut itu sendiri fi'il mudhari maksudnya. Dalam Al-Quran ada juga dalam bentuk isim al-muttaqun. Kalau sekarang yang takut, malaika humul muttaqun, mereka lah orang yang bertakwa. Kalau muttaqun itu sudah tetap dalam bahasa Arab, isim itu sesuatu yang tetap. Sementara fi'il itu sesuatu yang bisa berubah-ubah. Ya. Kalau isim tetap ya. Jadi kalau takut dia adalah orang takwa, tetap jadi orang takwa, punya sifat itulah dalam dirinya. Tapi kalau ya takut karena dia bentuk fi'il, maka takwa itu bisa ada, bisa tidak. Makanya dalam bentuk fi'il diungkapkan, tidak dalam bentuk isim. Ya. Jadi bos kalian dia takut itu sendiri ya. Dalam artian dengan adanya fi'il ini artinya orang Islam itu dengan puasanya bisa menjaga takwa, bisa juga tidak. Oleh karena itu, bos kalian, ini yang kita jaga. Ketakwaan yang sudah kita peroleh, yang sudah kita bina selama Ramadan, harus dipertahankan selepas Ramadan. Nah, bagaimana cara mempertahankannya? Bapak sampai jam berapa? Habis kalau dia sudah, terus tutup hijau. Kalau tidak, kita lanjut sedikit. Lagi. Nah, untuk menjaga dan mempertahankan takwa, ya, kalau iman tadi itu ibadah ya, misalnya. Kalau takwa ini kita coba banyak jalannya nggak usah lihat, cuma kita biasa saja lah. Yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Menurut beliau ada 4 hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga takwa. Pertama adalah membina takut kepada Allah. Al-khawf bil jalil. Membina ketakutan kita kepada Allah. Kalau tidak ada rasa takut kepada Allah, kita bebas pengen lakukan gitu. Makanya orang yang berbuat dosa kan merasa bebas pengen karena tidak takut kepada Allah. Lah tahu penyuap korupsi itu ya dosa salah masih juga kan, dosa penyuap masih juga dosa rampok karena tidak ada rasa takut kepada khilaf. Kalau khilaf itu sekali-sekali bahu tidak ada khilaf terus-menerus. Korupsi suap khilaf, kalau khilaf sekali masuk
Ya, setiap tahun ya, ada sebuah penyewas korupsi masa khilaf. Kemudian yang kedua itu dengan cara ya, sekalian al-amalu bil tanzil, mengamalkan apa yang dilakukan, mengamalkan Al-Quran. Jadi Quran itu di samping sarana ibadah, tapi fungsikan dia dengan tujuannya, sesuai tujuannya. Memang ada juga tujuannya untuk ibadah ya. Al-muta'abbud bil tilawati, yang kan ibadah membaca Quran ya. Jadi dia mengqara Quran harfan walahu kan itu ada, memang dinilai ibadah jelas. Tapi jangan sebatas itu aja. Ibu bapak sekalian waktu Ramadan sibuk baca Quran, ya bagus, tidak apa-apa. Kalau bisa juga setelah Ramadan juga sibuk baca Quran kan, aktif lagi baca Quran. Tapi jangan hanya sebatas saja. Yang penting adalah tujuan Quran itu adalah huda linasnya itu. Kalau ujungnya diamalkan, ketika itulah kebaikan Islam itu kita rasakan. Rahmatan lil alamin itu kita rasakan ketika Quran ini kita amalkan. Kalau dibaca-baca beda, diamalkan itu juga dapat rahmatnya Islam. Oleh karena itu, ya kita supaya dapat kebaikan dari Islam itu rahmatnya hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Tidak ada salah satunya mengamalkan at-tanzil, ya Quran yang Allah turunkan. Bagaimana Pak hidup kita? Ya, mau berkah kalau makanan kita makan halal. Quran menyuruh kita makan yang halal. Belum memberi halal atau firman kan gitu. Wala taqulu amalakum bainakum bil batil gitu. Jangan makan halal kan. Bagaimana itu mau berkah kalau makanan itu halal? Sumber halal. Begitu juga bagaimana ekonomi mau sehat. Quran melarang judi gitu, masih hobi judi. Kalau dulu judi kartu Pak, sekarang judinya judi ikon. Jadi online. HP nih orang judi. Tidak lagi main kartu macam ini. Banyak orang sekarang ini karena judi online itu, ya tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya dengan baik, memberikan belanja pada keluarganya baik, yang ada malah duitnya habis terus, yang tidak menentu. Bagaimana mau ekonomi sehat sementara kita hobi judi? Di dalam Quran. Jadi kalau kata Quran ke selatan, itu ke selatan Pak Bu, ke utara, jangan kata Quran ke timur, ke barat. Arah kata Quran dibantah, begitu. Jangan jadi itu Pak, rahmatan lil alamin dalam dunia. Cuma baik itu, Rabbana atina fid dunya hasanah. Cuma kan minta Tuhan tiap hari minta Rabbana atina fid dunya hasanah, tetapi perangai gitu, perbuatan gitu menyalahi Tuhan. Jadi berusaha supaya semuanya itu doa kita sejalan dengan supaya doa kita terkabul. Jadi perbuatan kita dengan doa kita harus sejalan. Kalau kita minta hasanah dunia, ya amalkan Quran ini. Kalau seandainya kita minta hasanah dunia, Quran tidak diamalkan, malah ditinggalkan di belakang. Jadi itu. Jadi salah satu makbul doa itu sejalan antara apa yang kita lakukan dengan yang kita minta. Jadi coba sekalian yang ketiga, yaitu qanaa'atul qalil. Maksudnya qanaa'atul qalil itu bahasa cukup dengan nikmat Allah walaupun sedikit. Jadi diberi Allah banyak, diberi Allah sedikit, sama-sama ridho. Jangan ridho ketika diberi Allah banyak, di lapangan rezeki kita ridho, ketika disempitkan Allah kita tidak ridho. Itu tidak qanaa'ah. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang qanaa'ah. Gitu. Itu buktinya bahwa yang korupsi itu kan termasuk orang yang qanaa'ah. Lado penghasilan, lado gaji, masih tidak korupsi. Masih tidak dia. Jadi orang ini puas-puas dengan dunia Pak. Tidak puas dengan dunia, sudah punya nak cari kayu lagi. Lah kayu pasti nak kayu lagi. Kalau berduit pasti nak duit. Yang keempat yaitu al-isti'dadu li yaumil akhir. Itu mempersiapkan diri untuk hari penggiringan, maksudnya hari kiamat, akhirat. Jadi kita memang selama dunia ini tujuan kita adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan, menyiapkan bekal untuk kehidupan akan. Apa bekal yang perlu kita siapkan? Yaitu bekal taat kepada Allah. Ya. Jadi 4 macam ini kalau kita lakukan, insya Allah takwa kita bertahan. Pertama, khauf kepada Allah, dihidupkan. Kemudian yang kedua mengamalkan at-tanzil Quran. Yang ketiga merasa qanaa'ah dengan apa yang Allah ya berikan. Insya Allah kalau qanaa'ah dan ekor-ekor lagi. Ya. Kemudian yang keempat mempersiapkan diri untuk ya merencanakan untuk akhirat. Demikian Ibu sekalian untuk mengisi sama subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mohon maaf segala kekurangan.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.